Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani dengan NIM 20118 dan rekan saya bernama Nabila Tiara Sari Hartono dengan NIM 20039. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 2 farmakologi dan perawatan yang akan membahas makalah kami dengan judul kandungan kurkumin pada kulit sebagai alternatif pengobatan kanker lambung. Berikut adalah nama dan NIM dari kelompok 2. Yang pertama adalah kanker. Kanker merupakan sekelompok penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan tidak terkendali dan penyebaran sel-sel yang abnormal. Setiap manusia memiliki resiko terkena penyakit kanker karena adanya pengaruh dari faktor internal ataupun eksternal. Penyakit kanker menjadi penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung. Hal tersebut merupakan data yang diperoleh dari American Cancer Society. Secara lebih luas, kanker merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh rusaknya mekanisme pengaturan dasar perilaku sel khususnya pada mekanisme dan diferensiasi sel. Untuk jenis kanker sendiri, yang pertama adalah kanker payudara, kemudian kanker serviks, dan yang ketiga adalah kanker lambung. Kemudian adalah kunyit. Kunyit atau kurkuma longa merupakan salah satu tanaman herbal yang bisa digunakan sebagai alternatif pengobatan kanker. Terdapat penelitian studi efek anti kanker menyatakan bahwa senyawa kurkumin dari tanaman kurkuma longa dapat menghambat proliferasi sel kanker, antiinflamasi, imunomodulator, antiestrogen, dan anti-angiogenesis. Banyak jenis-jenis kunyit yang bisa ditemukan, contohnya kunyit merah, kunyit kuning, kunyit hitam, dan kunyit putih. Salah satu jenis kunyit yang diduga memiliki zat anti kanker yaitu kunyit putih atau Curcuma zidoaria. Kandungan minyak atsiri pada kunyit dapat diperoleh di seluruh bagian kunyit, mulai dari bunga, daun, rimpang, dan akarnya. Namun, bagian rimpang kunyit memiliki kandungan yang lebih tinggi yaitu sekitar 5-6% minyak atsiri. Untuk morfologi kunyit sendiri, yang pertama adalah kunyit termasuk ke dalam famili Zingiberaceae yang dapat tumbuh di daerah tropis dengan morfologi terdiri dari batang, daun, bunga, akar, dan rimpang. Kemudian yang kedua, kunyit pada umumnya memiliki morfologi akar yang berbentuk rimpang panjang dan bulat dengan diameter sebesar 1-2 cm serta panjangnya 3-6 cm. Yang ketiga adalah salah satu macam kunyit lainnya yaitu kunyit putih yang merupakan tanaman semusim. Nah, untuk karakteristik dari kunyit putih sendiri yaitu yang pertama memiliki daun dan bunga berbentuk bundar dengan warna hijau muda. Kemudian bunganya tumbuh bergelombol di atas batang semu setinggi 30-70 cm. Akarnya berdaging dan membentuk umbi dengan ukuran yang sama seperti telur puyuh. Rimpang kunyit putih tumbuh pendek, berwarna pucat, banyak serat, berbau khas dengan rasa yang pahit. Kemudian morfologi kunyit yang keempat adalah kunyit dapat menumbuhkan tunas baru yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Berikut adalah klasifikasi kunyit. Untuk kingdomnya adalah plantae, subkingdomnya adalah viridiplantae, infrakingdomnya adalah streptophyta, superdivisionnya adalah embryophyta, kemudian divisionnya adalah tracheophyta, subdivisinya adalah spermatophyta, kelasnya adalah Magnoliopsida, untuk superordernya adalah Lilianae, ordernya adalah Zingiberales, familinya dari Zingiberaceae, untuk jenisnya adalah Curcuma dan spesiesnya adalah Curcuma domestica. Sedangkan manfaat kandungan kunyit ini yang pertama adalah sebagai antiinflamasi, yaitu menghambat molekul yang terlibat di dalam proses peradangan termasuk fosfolipase, COX2, tromboksan, oksida nitrat, elastrase, MCP1, faktor nekrosis tumor, hipooksigenase, leukotriene, prostaglandin, kolagenase, interferon inducible protein, dan IL-12. Kemudian yang kedua adalah sebagai antioksidan. Kandungan kurkumin dapat menghambat peroksidasi lipid di berbagai studi model hewan. Kurkumin merupakan senyawa antioksidan yang mudah larut dan lunak. Dalam membran sel, kurkumin akan bereaksi dengan radikal lipid dan dapat menghasilkan radikal fenoksil. Lalu fungsi selanjutnya adalah sebagai antifungi atau anti jamur. Kandungan kurkumin dan minyak kunyit dapat memberikan efek pada Fusarium solani dan Helminthosporium oryzae. Kemudian selanjutnya adalah sebagai anti malarial. Kandungan yang ada pada kurkumin memiliki efek yang dapat menghambat pertumbuhan dari P. falciparum secara signifikan. Selain itu juga sebagai anti karsinogen karena kandungan kurkumin dapat menghambat mutagenesis pada DNA yang dipicu oleh paparan sinar UV. Manfaat selanjutnya adalah sebagai antivirus. Kandungan kurkumin dapat menghambat masuknya berbagai macam virus seperti virus influenza tipe 3 atau PVI3, Feline infectious,
mitis virus atau FIPV dan lain sebagainya. Kemudian sebagai antibakteri, kandungan kurkuminoids yang ada dapat menimbulkan aktivitas penghambatan terhadap beberapa bakteri seperti STR agalactiae, intermedius step dan lain sebagainya. Untuk manfaat yang terakhir adalah kunyit sebagai anti kanker. Kunyit putih adalah salah satu jenis kunyit yang bisa membantu dalam proses penyembuhan kanker karena kunyit putih mengandung berbagai macam senyawa di antaranya etilpetoksisinamate, kurkuminoid, histimotioxikurkumin, dan lain sebagainya. Kemudian mekanisme kunyit sebagai anti kanker. Nah, mekanisme kerja kunyit atau kurkumin sebagai anti kanker merupakan penghambat induksi NF-kB. Sudah banyak dilakukan penelitian untuk hal ini. Kemudian mekanisme yang pertama, molekul NF-kB ini digunakan sebagai pengatur dari transkripsi gen imunoglobulin pada sel B. Saat penelitian dilakukan, ditemukan 5 anggota NF-kB pada mamalia, yaitu P50, P65 atau rel A, kemudian rel B dan rel C. Nah, untuk NF-kB ini ditemukan pada tahun 1980. Untuk yang kedua, aktivitas ekspresi gen molekul NF-kB yaitu melalui pembentukan dimer yang kemudian melakukan pemisahan dengan IKB, inhibitor protein yang selanjutnya masuk ke dalam inti sel dan berkaitan dengan DNA. Nah, peningkatan aktivitas dari NF-kB yang tidak normal akan dapat menyebabkan berbagai jenis kanker. Kemudian yang ketiga adalah kurkumin mampu menghambat induksi dari NF-kB dan menekan proliferasi kanker payudara, ovarium, leukemia, pankreas, kandung kemih, prostat, multiple myeloma, dan kanker mulut. Kemudian yang keempat, kurkumin kunyit juga diketahui mampu mengatur produk gen NF-kB termasuk protein yang berhubungan dengan apoptosis sel, di antaranya ada BCL2, BCLX, dan TRF. Kemudian matriks metaloproteinase, di antaranya adalah MMP2 dan MMP9. Lalu faktor pertumbuhan, di antaranya adalah interleukin, TNF-alpha, dan VEGF. Lalu pengatur siklus sel, di antaranya adalah siklin D1 dan siklin D2. Dan yang terakhir adalah reseptor, di antaranya adalah CD40, CD44, CD86, CCR7, dan CXCL. Nah, aktivitas kurkumin terhadap sinyal NF-kB dan molekul target kurkumin ini dapat sebagai anti kanker. Nah, ini yang kotak kiri merupakan molekul target dan yang kanan adalah sistemnya. Selanjutnya yaitu kanker lambung. Kanker merupakan sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel abnormal. Salah satu kanker yang masih menjadi masalah di dunia adalah kanker lambung. Kanker lambung mempunyai penyebab multifaktorial, yaitu dari faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Dari faktor genetik, yaitu terjadi kelainan pada kromosom ke-16 yang dapat menyebabkan hereditary diffuse gastric cancer atau yang biasa disebut HDGC. Selain faktor genetik, adanya pola diet yang tidak tepat, kebiasaan merokok, dan alkohol juga dapat menjadi faktor resiko seseorang menderita kanker lambung. Kanker lambung merupakan salah satu penyumbang utama kematian yang tinggi di dunia, terutama pada kalangan pria di usia tua. Berdasarkan data Globocan 2019, kanker lambung adalah keganasan paling umum kelima dan paling mematikan ketiga dengan jumlah 782.685 dengan persentase 8,2% kematian WHO 2019. Kanker lambung ini sulit disembuhkan kecuali dapat ditemukan pada stadium awal. Tata laksana kanker lambung yang dapat diberikan tergantung pada usia dan kondisi penyakit saat pasien datang. Pada kanker lambung stadium dini dapat dilakukan prosedur tindakan minimal, sedangkan untuk stadium lanjut, yaitu di atas stadium 1B, dilakukan terapi modalitas gabungan. Selanjutnya yaitu kurkumin. Kurkumin merupakan senyawa aktif yang dapat ditemukan pada kunyit. Manfaat kurkumin pada kanker. Yang pertama sebagai inhibitor siklooksigenase atau COX. Dengan adanya COX inhibitor ini, maka overproduksi prostanoid akan dicegah dan akan mengurangi efek inflamasi. Dan pada sel kanker, hal ini akan mencegah poliferase dan memacu apoptosis. Kurkumin sebagai zat antipoliferase. Maksudnya yakni kurkumin dapat menghambat proses perkembangbiakan sel. Selanjutnya, kurkumin sebagai bahan pemacu apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel terprogram. Apoptosis ini berperan penting untuk membatasi proliferase sel yang tidak diperlukan yang sekiranya akan menyebabkan kanker. Farmasetika kurkumin. Helicobacter pylori merupakan faktor penyebab utama pada kondisi gastritis kronis yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker lambung bila tidak diobati.
Pada penelitian yang dilakukan Hovifah Hikmah pada tahun 2019 membuktikan bahwa pemberian kunyit pada penderita gastritis. Pemberian kurkumin ini sebagai obat herbal anti kanker diberikan secara oral dengan pemberian ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit dibuat dengan cara memarut kunyit dengan parutan yang telah disiapkan sebanyak 5 rimpang kunyit dengan berat 250 mg dan menambahkan 60 ml air. Ekstrak perasan air kunyit ini dikonsumsi setiap pagi dan malam hari. Farmakokinetik kurkumin. Analog kurkumin merupakan senyawa hasil sintesis berdasarkan struktur senyawa kurkumin dengan melakukan modifikasi beberapa gugus fungsionalnya. Selanjutnya, modifikasi yang dilakukan tersebut diharapkan menghasilkan senyawa baru yang mempunyai aktivitas biologis lebih kuat dan toksisitasnya yang lebih rendah. Beberapa analog kurkumin diteliti aktivitas antioksidannya terhadap penghambatan lipid peroksidasi dan penangkal radikal seperti pada senyawa DPPH dan ABTS+. Ternyata gugus fenolik sangat penting dan posisi substitusi orto dengan gugus fungsi seperti gugus metoksi dan atau gugus metal dapat meningkatkan aktivitasnya. Pentagamafunon O atau PGVO merupakan analog kurkumin di mana gugus diketon dari kurkumin disiklisasi dalam bentuk siklopentana tanpa substitusi gugus metil pada cincin aromatiknya. Nah, berdasarkan hasil penelitian dengan pengukuran yang tidak spesifik dan toksisitasnya terhadap sel mieloma, PGVO ini mempunyai aktivitas biologi sebagai antioksidan dengan cara menghambat enzim sikloosigenase atau COX. Pada hasil penelitian yang dilaporkan Orbayinah et al. Menunjukkan perbedaan kemampuan analog kurkumin, yaitu PGVO, PGV1, dan HGV1 dalam menghambat aktivitas enzim siklooksigenase. Senyawa PGVO ini mempunyai daya hambat enzim lebih kecil dibandingkan pada PGV1 dan HGV1 yang mempunyai gugus metil pada cincin aromatiknya. Disebabkan karena gugus metal mempunyai halangan sterik terhadap gugus hidroksifenolik yang lebih kecil daripada gugus metoksi, sehingga PGV1 dan HGV1 ini lebih mudah berkaitan dengan sisi aktif enzim siklooksigenase. Pada sel mieloma, mekanisme anti-apoptosis terjadi melalui jalur ekspresi berlebih BCL2 dan BCL-XL yang salah satunya diinduksi oleh interleukin 6. Nah, PGVO ini bersifat antiproliferatif terhadap sel mieloma melalui mekanisme penghambatan penggandaan sel atau doubling time dan kemungkinan memacu terjadinya apoptosis. Proses anti-apoptosis sel mieloma tidak bergantung pada ekspresi BCL2 endogen, tetapi cenderung dikaitkan dengan upregulasi protein BCL-XL yang bersifat anti-apoptosis oleh interleukin 6. Nah, berikut adalah gambar mekanisme aktivitas antikanker senyawa kurkumin pada tingkat molekuler. Di sini ekspresi onkogen BCL2 disebabkan oleh adanya kelainan aktivitas berbagai faktor pertumbuhan dan reseptor dalam sel, di mana BCL2 dapat menghambat ekspresi sitokrom C dari mitokondria untuk mempertahankan aktivitas sel normal dan merangsang proses apoptosis. Nah, kurkumin ini menghambat ekspresi NF-kB dan IKBA yang menginduksi ekspresi BCL2 dan mengaktifkan enzim caspase 3, caspase 7, dan caspase 9 yang menstimulasi proses apoptosis. Ternyata gugus fenolik ini sangat penting dan posisi substitusi orto dengan gugus fungsi seperti gugus metoksi dan atau gugus metal dapat meningkatkan aktivitasnya. Farmakodinamik kurkumin. Adapun efek farmakologis dari tanaman kunyit dapat digunakan sebagai antiinflamasi, antioksidan, antikarsinogenik, antimutagenik, antikoagulan, antifertilitas, antidiabetik, antibakteri, anti-jamur, antiprotozoa, antivirus, antifibrotik, antivenom, anti-ulcer, hipotensi, dan hipokolesteremik menurut Putri tahun 2020. Kunyit sebagai antiinflamasi dan mengandung antioksidan memiliki efek gastroprotektor dalam membantu proses penyembuhan tukak lambung. Efek kurkumin pada tubuh akan menghambat proliferase sel kanker, antiinflamasi, imunomodulator, antiestrogen, dan antiangiogenesis, serta menghambat pertumbuhan sel karsinoma pada lambung. Nah, di sini kurkumin pada kunyit merupakan peran yang sangat penting untuk menghambat protein anti-apoptosis dari BCL2 dan meningkatkan ekspresi P53, BAX, procaspase 3, 8, dan 9, serta dapat menyebabkan
disipasi potensial membran mitokondria atau yang disingkat dengan MMP, dan pelepasan sitokrom C ke dalam sitosol sel SGC 7901 yang akan menyebabkan terjadinya apoptosis. Kemudian kurkumin akan menghambat jalur STAT3, di mana jalur ini merupakan jalur utama karsinogenik. STAT3 ini secara aktif dan terus-menerus akan terlibat dalam induksi resistensi terhadap apoptosis melalui ekspresi BCL-XL dan siklin D1. Efek anti-kanker dari kurkumin ini juga dikarenakan adanya penekanan polimerase sel, yaitu kurkumin secara signifikan akan menurunkan ekspresi siklin D dan menghambat aktivasi kinase 1 yang diaktifkan P21 PAK1 sehingga dapat meningkatkan penekanan proliferasi dan invasi sel kanker lambung. Dengan demikian, kandungan kurkumin pada kunyit, yaitu kurkuma longa, dalam pengobatan kanker lambung berperan dalam menghambat proliferase sel kanker. Nah, di sini implikasi dalam keperawatan. Fase penerapan meliputi tindakan keperawatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan, yaitu tujuannya untuk membantu pengobatan atau penyembuhan pada klien kanker lambung. Selanjutnya, sebagai penyuluhan dan pengajaran kepada klien merupakan tanggung jawab perawat agar klien dan keluarga memahami mengenai efek ekstra kunyit yang dapat berpengaruh pada pengobatan kanker lambung. Pemberian obat ekstra kunyit dan pengkajian efek juga merupakan tanggung jawab perawat dalam membantu penyembuhan klien dari kanker lambung. Selanjutnya, dengan mengikut sertakan peran keluarga atau kerabat dekat dengan rencana pengajaran. Hal ini dilakukan agar pemberian ekstra kunyit pada klien tidak hanya bergantung pada perawat, akan tetapi keluarga juga dapat mengetahui bagaimana untuk membuat ekstra kunyit guna membantu pelaksanaan pengobatan pada klien. Perawat juga berperan sebagai motivator dalam memenuhi kebutuhan klien agar klien dapat semangat dan optimis dalam menjalani pengobatan terhadap kesembuhan penyakitnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.